Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel saya yaitu Ngoprek Elektro. Ya, kali ini setelah kita video sebelumnya itu membahas tentang skala-skala pada ampermeter analog ini. Di video sebelumnya dijelaskan semua ya yang ada di sini, fungsi-fungsi dari skala-skala yang ada di lingkaran ini ya. Oke. Selanjutnya di video kali ini kita akan sama-sama belajar ya, dan saya juga masih belajar. Kita akan menggunakan ampermeter ini untuk mengukur dua buah baterai ini dari baterai remote ini ya, remote televisi. Baterai triple A. Bagaimana cara kita mengukur tegangan pada baterai tipe A ini? Kita langsung saja ya. Ya, sebelum kita menggunakan ampermeter analog seperti ini, kita harus kalibrasi dulu. Apa itu gunanya kalibrasi? Kalibrasi ini supaya pengukuran kita itu betul ya, jadi tidak terlalu melenceng. Oke, untuk kalibrasi kita kan akan mengukur tegangan pada baterai AAA ini ya, baterai remote ini. Jadi nanti kita akan menggunakan skala pada DC volt ya, tegangan ini ya. Kalau kalian masih pusing mengenai ini ya, skala-skala pada ampermeter analog ini, kalian bisa cek saja video saya sebelumnya, karena di sana sudah dijelaskan tentang skala-skala pada ampermeter analog ini ya. Yang ini merek Winner KS218 ya. Oke. Di sini jarum ke kiri ya. Yang ke kiri ini karena kita mau cek tegangan. Kita harus kalibrasi dulu. Apabila si jarumnya ini tidak pas di 0 ya, misalkan saja jarumnya melenceng ke sini. Nah, kita kalibrasi dulu seperti ini. Dicolokkan pakai obeng min. Kemudian kita lihat apakah sudah pas atau belum ya. Oke, kita lihat dulu. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau misalkan ini tidak pas si jarumnya, ini tanpa kita atur skala dulu ya. Ini masih di skala off. Ini belum jalan ya. Belum kita masuk ke skala tegangan AC atau DC. Kita atur dulu atau kalibrasi dulu dengan memutarkan ini pengaturan kalibrasi ini ke kiri atau ke kanannya sampai si jarum ini pas di bagian 0 ya. Oke. Ya, kalau sudah, kita pilih ini skalanya, kita pilih karena kita tahu ya si baterai ini untuk triple A ya, untuk baterai AAA, baterai remote biasanya dia 1,5 volt ya. Oke, di sini ya. Apa agak kelihatan nggak ya? Oke, nggak kelihatan. Nah, di sini ada 1,5 ya. Apa kelihatan? Itu ada 1,5 volt untuk baterai barunya ya. Kebetulan ini mereknya ini masih asing ya, karena ini bawaan dari remote televisi Samsung ya. Oke. Ini 1,5 volt sama dengan tegangan baterai AAA, jenis AAA
atau triple A pada umumnya ya, 1,5 volt untuk barunya, dan ini sudah dipakai agak lama juga. Sekarang kita akan ukur apakah ini baterainya masih bagus atau sudah jelek. Oke, karena kita tahu ini tegangan maksimal 1,5, berarti kita pilih pada selektor yang lebih besar dari 1,5 ya. Kita lihat di sini. Yang paling mendekati adalah 2,5 ya, 2,5. Oke, ada pertanyaan, kenapa tidak 500, kenapa tidak 250, kenapa enggak yang lain ya. Oke, kita langsung praktekkan saja seperti ini. Jadi kita akan jelaskan sambil praktek ya, sama-sama belajar juga saya ya. Oke, kalau yang ini positif, nah ada lambang positif, yang ada benjolannya, kemudian yang bawahnya ini negatif ya. Sentuhkan negatif ke negatif, probe negatif apo ke negatif baterai, kemudian sentuhkan juga. Kita skalanya di 500 dulu ya untuk menjelaskan yang tadi. Kemudian yang positif di sini kalian lihat ya di apometernya. Oke. Nah, ini sudah disentuhkan dua-duanya. Oke, apakah jarumnya bergerak? Tidak terlalu terlihat ya. Oke, kemudian kita pindahkan lagi ke 250. Ya, apakah dia bergerak? Masih tidak terlihat ya. Oke, kita turunkan lagi ke 50. Oke, di sini mulai ada pergerakan tapi masih belum tahu ini berapa ya pastinya. Oke, kita pindahkan lagi ke 10. Nah, di situ sudah ada sekitar tegangannya skala 10 di sini ya. Ini 10. Kalau kita pakai pilihan atau saklarnya atau skalanya di 10 volt DC, berarti pada jarumnya kita juga pilih yang 10 ini ya. Oke, kalian lihat sekali lagi. Oke, jarumnya sekitar 2 kurang ya, jadi 2 volt kurang. Oke, kita pindahkan lagi ke 2,5 skalanya dan kita lihat. Oke, di situ terlihat kalau 2,5 di sini berarti ya, yang 250 ini nanti kita bagi 10 ya. Oke, di situ terlihat 100 lebih ya. Berarti kalau tengah-tengahnya ini antara 100 dan 150 berarti 125. Dan kalau kita hitung ini per garis kecilnya ini 5 berarti ya. Dia tadi di sini berarti ini 115 ya. 115 dibagi 10 sekitar 1,15 ya. Jadi 1,15 volt ya. Jadi si baterai ini tegangannya 1,15 volt. Oke, sekarang ada pertanyaan kenapa ya. Jadi kenapa ini kalau di 500 nggak ada pergerakan, 250 juga nggak ada pergerakan, karena tegangannya ini terlalu kecil ya. Jadi begini, kalau kalian ingin mengukur tegangan yang sudah kalian tahu batasnya, misalkan di baterai ini batas atau maksimalnya ya, maksimalnya kalian sudah tahu si baterai ini maksimalnya 1,5 volt, berarti kalian bisa memakai 2,5 volt saja ya, yang ini skalanya ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan akurasi ya. Jadi kalian bisa membaca jarumnya lebih akurat ya, dan supaya pergerakan jarum juga terlihat.
Lalu kenapa saya mencetokkan dari yang besar dulu? Oke. Nanti ada kejadian kalau kalian ingin mengukur sesuatu tegangan ya, kalian tidak tahu misalkannya ini di jalur ini tegangannya berapa. Kita jangan ambil dulu yang terkecil ya, karena kalau terkecil dia akan mentok ke sini, dan kalau terlalu sering bisa mengakibatkan apometer kalian rusak ya, berbeda dengan yang digital ya. Kalau yang digital biasanya lebih aman, tapi kalau yang analog ini biasanya lebih rentan. Tapi ada juga manfaatnya ya. Jadi ada plus minus antara apometer analog juga apometer digital ya. Oke, kembali lagi. Kalau misalkan kita akan mengukur tegangan yang kita belum tahu tegangan itu maksimalnya berapa, jadi kita harus, atau saya anjurkan, memilih tegangan yang paling tinggi dulu ya. Untuk tegangan volt DC ya, kita atur ke tegangan yang paling tinggi dulu. Kalau dia dirasa tidak ada pergerakan, kemudian kita kurangi. Kalau tidak ada pergerakan lagi, kita kurangi lagi, dan sampai dia ada pergerakan yang terlihat besar ya pergerakannya. Oke, jadi begitu ya untuk mengukur mungkin pada jalur motherboard televisi atau motherboard komputer ya. Kalau di TV ada juga yang menyebutnya mainboard ya, mainboard televisi atau mesin televisi. Oke, sedangkan kalau tegangan maksimal yang kalian akan ukur itu sudah diketahui, seperti baterai AAA ini 1,5 volt, kalian langsung saja ya arahkan skalanya ke 2,5 ya, itu sudah di atas dari 1,5. Oke, sebelum ditutup, ini juga di sini ada, kebetulan di apometer ini ada skala 1,5 volt baterai ya. Ini dikhususkan untuk baterai, dan di mana jarumnya di sini ya. Di sini ada, kalau kita dekati di sini ada tulisan replace, artinya ganti ya. Yang merah ini berarti kalau baterainya kita ukur dan jarumnya ada di daerah sini, berarti kita harus menggantinya karena sudah lemah. Kalau good berarti ini masih bagus ya. Kita coba dulu ya ini di skala baterai ini sebelum kita akhiri videonya. Ya, kita contohkan saja ini 1. Oke, nah dia mentok seperti ini, berarti ini masih bagus ya. Oke, mungkin sekian saja dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, kritik, dan saran, boleh kalian komentar di kolom komentar ya. Karena saya memang masih sama-sama belajar juga ya. Kalau ada yang mau ditambahkan, silahkan tambahkan. Kalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Kalau ada yang kritik, bang bukan begitu, bang bukan begini, silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Atau ada juga request untuk video selanjutnya yang sekiranya saya mampu, kalian bisa tulis saja di kolom komentar ya. Oke, sekian saja video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian like, share, subscribe video saya. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.